Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sore hari ini kita selalu diberinya nikmat dan karunia, sehingga sampai di hari Ramadan yang ke-16 ya? Yang ke-14. Kita masih diberikan kekuatan, masih bisa duduk di majelis yang penuh barokah ini di sore hari di bulan Ramadan yang ceria, yang mungkin anak-anak yang berada di majelis ini agak deg-degan sedikit, karena tidak lama lagi anak-anak sekalian akan menerima rapot hasil kerja keras, hasil belajar selama 1 semester genap. Dan juga di sore hari yang ceria ini, yang cerah ini, Ibu yakin di antara anak-anak sekalian terbersit rasa bahagia. Mengapa? Karena tidak lama lagi anak-anak sekalian akan bertemu dengan ibu dan bapak tercinta, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan kakek nenek yang selalu di hati. Salawat dan salam pun tak lupa selalu kita panjatkan, selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai ceramah pada sore hari ini, saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Bidang Keasramaan, kepada para pembina asrama, pada para pengurus asrama atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk duduk di tempat yang bagi saya sangat terhormat ini. Entah saya merasa siap atau tidak siap, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya. Baiklah, anak-anak sekalian, saudaraku sekalian yang diberkahi dan dirahmati Allah, tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah bahwa puasa itu menunjukkan sikap atau rasa pemaaf. Maaf adalah suatu kata yang sangat indah kita dengar, sangat sejuk. Namun maaf itu sesuatu yang sangat teramat berat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Padahal anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, selalu membuka pintu maaf untuk hambanya. Di Al-Quran selalu disebutkan wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau Allah saja selalu membuka pintu maaf untuk hamba-hambanya, mengapa sih kita yang hanya manusia biasa, yang tak akan pernah luput dari hilaf, dari salah, begitu sulitnya, begitu beratnya untuk memaafkan ketika ada orang yang menyakiti hati kita, yang melukai perasaan kita, atau merugikan diri kita. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak cucu Adam di dunia ini pasti pernah melakukan salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan itu adalah yang mau bertaubat. Entah itu mau guru atau murid, entah mau ustadz atau santrinya, atau tuan tanah, sopir atau pembantunya, atau manajer dan karyawan, yang namanya manusia pasti pernah melakukan salah. Coba kita bayangkan, adakah kebahagiaan di atas bumi ini, di atas dunia ini, yang bisa mengalahkan rasa bahagia ketika kita mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita lukai hatinya, dari orang yang pernah kita sakiti perasaannya, atau dari orang yang pernah kita rugikan harga diri maupun hartanya. Adakah rasa yang lebih nikmat selain itu? Tentunya tidak ada. Ketika kita merasakan beban berat karena kita merasakan bersalah, ketika kita merasakan dosa, dan saat itu orang tersebut memaafkan kita, tentunya beban berat yang selama ini ada di pundak kita, beban berat yang selama ini mengganggu pikiran kita akan terangkat dan berganti dengan rasa yang sangat ringan di tubuh kita untuk melangkah menuju ke masa depan yang akan datang. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat pemaaf, sebagaimana dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Tentu sungguh-sungguh sudah ada di dalam diri Rasulullah itu rasa contoh yang baik. Tentunya Nabi Muhammad akan menjadi contoh yang baik bagi hambanya yang mengharapkan pahala, yang mengharapkan pertolongan di hari kiamat nanti, dan yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dikisahkan pada peperangan Uhud, ada yang sudah tahu yang hidup pada masa perang Uhud? Apa yang terjadi di perang Uhud? Yaitu terbunuhnya salah satu paman dari Nabi Muhammad yang bernama siapa? Bernama Hamzah. Dan apa
apa yang terjadi pada jasad Hamzah? Itu perutnya dirobek oleh seorang wanita kafir Quraisy yang bernama Hindun. Terus diambil jantungnya, dikunyah-kunyahnya, kemudian dilepehkannya lagi. Karena kenapa alasan Hindun melakukan itu? Karena dia dendam. Dia dendam keluarganya banyak yang terbunuh saat perang Badar. Mendengar kisah tersebut, tentunya Nabi Muhammad merasa sangat bersedih. Nabi Muhammad merasa terluka, sakit perasaannya, dan berkata kepada bala tentara muslim, barang siapa yang menemukan Hindun itu, siapa yang menemukannya, tangkap dan bunuh, walaupun dia sedang berpegangan di kiswah Ka'bah. Saking marahnya Rasulullah saat itu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian, ketika Fathul Mekah, ketika bala tentara kafir telah menyerah kepada bala tentara Islam, dan tawanan perang yang berupa anak-anak dan wanita dikumpulkan, terdapatlah seorang wanita yang mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ternyata siapakah wanita itu, anak-anak sekalian? Dia adalah Hindun. Bagaimana reaksi Nabi Muhammad saat itu? Dengan begitu berlapang dada, dengan begitu ikhlas, Nabi Muhammad memaafkan Hindun. Dan ternyata Hindun ini seorang istri panglima perang, istrinya Abu Sufyan. Setelah masuk Islam, dia menjadi salah satu orang yang mendukung Rasulullah, yang menghidup-hidupkan agama Islam. Saking baiknya hubungan Nabi Muhammad sama Hindun, akhirnya Hindun dijadikan mertuanya. Karena Nabi Muhammad menikah dengan salah satu anaknya yang bernama Romlah binti Abu Sufyan. Subhanallah. Begitu ya, begitu mulianya hikmah memaafkan. Yang harusnya musuh, dengan memaafkan bisa menjadi saudara, bahkan menjadi keluarga. Anak-anakku sekalian yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita tentang hikmah memaafkan, tentang orang yang memaafkan. Itu ada dua orang sahabat yang sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Bukan pantai, nak, padang pasir. Puasa-puasa, jalan di padang pasir, panas-panas. Tiba-tiba kedua sahabat ini terlibat pertengkaran. Karena bawaan puasa tadi, mereka tidak bisa mengontrol emosinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Salah satu temannya tidak dapat menahan diri dan ditamparlah temannya yang lain. Gitu ya. Pasti sakit kan? Udah capek, sakit hati. Akhirnya si sahabat yang ditampar oleh temannya tadi, menulis di atas pasir.
Hari ini temanku telah menampar diriku. Dengan meneteskan air mata kecewa. Tapi karena tidak ada orang lain di padang pasir itu, maka mereka akhirnya tetap berjalan bersama-sama lagi. Namanya aja sahabat ya. Sahabat itu walaupun apa yang terjadi, ya tetap bersama-sama. Walaupun yang satu hatinya terluka, sakit, tetap berusaha untuk selalu bersama. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah oasis. Oasis itu mungkin seperti sungai di tengah padang pasir. Panas-panas, puasa-puasa menemukan oasis. Pasti udah bisa ditebak. Apa yang mereka lakukan anak-anak sekalian? Mandilah mereka di situ. Berenang-renanglah mereka di situ. Akibatnya, saking semangatnya berenang, teman yang ditampar tadi tenggelam. Dan tentunya kalau tenggelam pasti dia minta tolong. Dengan sigapnya temannya tadi, karena mungkin memang sudah merasa berdosa, bersalah, mungkin inilah kesempatan saya untuk meminta maaf, kata temannya tadi. Akhirnya ditolongnya lah temannya. Dan setelah tertolong, siuman tersadar, temannya yang tenggelam tadi menulis, kali ini bukan di atas pasir, tapi di atas batu. Ditulisnya, hari ini sahabatku telah menolongku. Dia menyelamatkanku ketika aku tenggelam. Dia menyelamatkan nyawaku hari ini. Temannya tadi melihat, apa yang ditulis oleh sahabatnya, dia melihat. Dan dia bertanya kepada temannya tersebut. Mungkin namanya Fajri kali ya. Fajri. Fajri, tadi aku melihat kamu menulis di atas pasir. Waktu aku menamparmu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi ketika aku menyelamatkanmu, aku lihat Fajri nulisnya tuh di atas batu. Why Fajri, mengapa? Dijawablah oleh Fajri dengan begitu terharunya. Sahabatku, ketika kau melukai hatiku, aku menuliskannya di atas pasir, biar angin maaf segera mencerai-beraikan pasir itu, agar angin maaf segera menghilangkan dendam di hatiku kepadamu. Tapi ketika kau menolongku sahabatku, maka aku akan menuliskannya di atas batu, agar aku akan selalu terkenang sepanjang hidupku. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua bukan Fajri, tapi cerita yang kedua ini adalah kisah seorang guru TK. Si guru TK ini memerintahkan kepada siswa-siswanya. Itu ada Arju ya. Misalnya nama siswanya Arju. Siapa? Vicky ya. Itu dan teman-temannya Arju, Vicky dan teman-teman yang lain. Oh itu ya, Vicky-nya sebelah sana. Mana ya Vicky, kata ibu? Oh itu. Kalian saya perintahkan, saya tugaskan selama 1 minggu kalian harus membawa kentang. Tapi kentangnya harus kalian rebus dulu.
Lah itu kenapa Bu kalau udah kami rebus kentangnya? Setelah kalian rebus, kentang itu kalian masukkan ke dalam kantong asai. Terus kalian tulis nama seseorang yang kalian benci di dunia ini. Kalau yang kalian benci di dunia ini hanya satu orang, ya bawa satu aja. Kalau yang kalian benci 2 orang, bahkan 1000 orang, bawa 1000 kentangnya. Tapi jangan lupa direbus dulu. Dah, akhirnya hari Senin ya, hari Senin selama 1 minggu berarti berakhirnya hari Minggu. Sang anak membawalah kentang rebus. Ada yang membawa 1 karena yang dibencinya di dunia ini hanya 1 orang. Ada yang membawa 3 dan bahkan ada yang membawa 10 kentang. Banyak sekali yang dibencinya di dunia ini. Hari pertama, ya mereka itu tadi belum dijelasin bahwa kentang itu harus dibawa kapanpun. Dari bel masuk sampai bel pulang, kentang itu harus dipegang terus. Tentu yang cuma bawa 1 tadi ringan. Yang bawa 10 tadi berat banget. Itu baru hari pertama. Ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi pada hari selanjutnya sampai hari ke-7? Iya, tentunya kentang itu membusuk. Tentunya yang paling merasakan bau yang paling busuk siapa? Yang paling banyak membawanya kan? Yang paling dekat dengan hidungnya. Kalau bawa 1 tadi, wah baunya, ada baunya. Yang tidak bawa tadi, nggak ada, mungkin bau dari teman-temannya sedikit. Yang bawa 10 tadi, udah keberatan, udah bau busuk sampai nggak tahan. Ibu, sudah cukup deh Bu tugasnya Bu, sampai di sini aja Bu. Baunya nggak tahan Bu, busuk banget nih. Tidak anakku, peraturan tetaplah peraturan. Kalian harus menyelesaikan tugas dari ibu ini sampai hari ke-7. Karena mereka semua anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, akhirnya mereka menurut. Apa anak-anakku sekalian hikmah dari cerita ini? Bahwa ketika kita membawa-bawa rasa dendam, ketika kita menyimpan perasaan tidak suka, sakit hati, selain memberatkan diri kita sendiri, ternyata juga menyulitkan kita membawa rasa yang sangat tidak enak. Jadi apa yang terbaik yang dilakukan? Nggak usah bawa 1 pun, nggak usah simpan rasa dendam sedikit pun. Kita nggak capek, kita nggak berat, kita juga nggak susah oleh bau yang menyengat itu. Dan cerita yang ketiga, biar waktunya pas ya. Cerita yang ketiga adalah tentang Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln ya, itu ya. Abraham Lincoln ini adalah apa pekerjaannya? Ada yang tahu? Calon-calon Presiden Republik Indonesia atau calon-calon pejabat, calon-calon menteri? Apa sih pekerjaannya Pak Abraham Lincoln? Dia adalah seorang pengacara. Nah, ketika dia masih muda-mudanya, baru-baru jadi pengacara, dia pernah dilecehkan oleh salah seorang seniornya. Ketika itu, dia nggak dianggap. Dia malah dikatain sebagai monyet kaku oleh seniornya itu. Tapi Abraham Lincoln berusaha untuk tenang, berusaha untuk sabar. Dan bahkan ketika suatu persidangan, di situ dia pengacara berdua. Cleannya itu satu, dia berdua dengan seniornya. Seniornya itu memang hebat sekali.
Dan dicuekinnya aja Abraham Lincoln, nggak dikasih kesempatan. Dia menyelesaikan perkara itu sendiri dengan luar biasa, dengan hebatnya, tanpa sumbangsi dari Abraham Lincoln sedikit pun. Tapi apa yang difikirkan Abraham Lincoln? Orang ini memang hebat. Dia memiliki nalar, daya argumen yang sangat kuat, sehingga dia bisa menyelesaikan perkara dengan sangat baik, tanpa bantuan saya sedikit pun. Oke, kalau begitu nanti saya akan belajar, akan saya susul dia, saya akan menjadi lebih baik dari dia. Dan benar, ternyata Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika. Lupa yang keberapa? Yang keberapa, nak? Yang keberapa, Sohendi? Yang keenam ya? Yang keenam atau yang berapa ya? Nah, intinya itu. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln terhadap seniornya yang bernama Edward Stanton, dijadikannya sekretaris peperangan. Tidak ada dendam sedikit pun. Dia tidak melihat sisi buruknya Edward Stanton, tapi dia melihat kelebihannya, bahwa orang ini kalau dijadikan sekretaris perang, dia akan membuat bala tentara perang menjadi kuat. Daya nalarnya sangat kuat, sangat baik. Jadi begitu mulianya, begitu besarnya hikmah apabila kita dalam kehidupan ini memiliki sifat pemaaf. Dalam kesempatan sore hari ini, Ibu akan menyebutkan 4 hikmah pemaaf. Yang pertama adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa dibantu ya. Apa ya? Nah, lupa kan? Surat apa? Ya, apa Gibran pertamanya? Surat An-Nur ayat 22. Grogi, gue lupa. Oh ya, wala yafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyafiralakum wallahu ghafurur rahim. Memaafkanlah kalian dan berlapang dadalah, agar kalian mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Yang kedua, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 134. Wal kazimin, apa ya? Lupa lagi. Wal kaziminal ghaizo. Wal kaziminal ghaizo. Coba tolong dibuka surat apa tadi? Surat Al-Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaizo wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalian menahanlah pada marah dan memaafkanlah pada kesalahan manusia atau orang lain, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ingin dicintai oleh Allah, maka memaafkanlah pada kesalahan orang lain. Yang ketiga, Ibu nggak tahu ayatnya, kalau lupa wallahu alam bisawab ya, bahwa orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu akan
mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man afa wa aslaha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu wa Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat dan mau memperbaiki hubungannya dengan temannya tadi, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang tersebut. Dan yang terakhir juga ibu lupa ayatnya, bukan lupa ayatnya, lupa ayat berapa. Orang yang mau memaafkan kesalahan temannya itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu adan bi'afin illa izza. Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang mau memaafkan kesalahan orang lain kecuali Allah akan menambahkan kemuliaannya. Akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit lagi anak-anak, sebelum jam panjang tepat ke pukul 9, bahwa memaafkan ini juga memiliki dampak yang baik untuk kesehatan kita. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Stanford, California, yang bernama Frederick titik-titik gitu. Frederick apa ya? Dia itu pernah melakukan penelitian. Ibu ini sekarang tambah pelupa, maklum tambah tua. Itu dia pernah melakukan penelitian seperti kalian lah kemarin udah KTI, kalian ngambil sampel, dia juga mengambil sampel, dan dia mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dia akan lebih tenang hidupnya, dia akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain, dan dia juga akan jauh dari yang namanya konflik kehidupan. Dan juga ahli psikologi juga percaya bahwa orang yang mau memaafkan itu akan memiliki dampak kesehatan, yaitu mereka malah menjadikannya, orang-orang di barat itu menjadikan memaafkan itu sebagai psikoterapi untuk membuang emosi-emosi negatif. Dan ternyata setelah emosi negatif terbuang, maka memberikan dampak kepada kesehatan, yaitu meningkatkan ketahanan fisiknya, terus juga meningkatkan kekebalan tubuhnya dan meningkatkan kerja sistem sarafnya. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan pada sore hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu menyampaikan salam-salam dari Bayu yang sekarang berada di Malaysia. Dia di Malaysia. Tadi dia sudah ngirim foto jalan-jalan di Twin Tower, di masjid di atas awan, Masjid Jamek namanya ya. Terus udah ke kampung janda baik, berbagi, bersedekah dengan anak-anak Rohingya, pengungsi-pengungsi di situ. Dia ke sana nggak bawa tangan kosong, dia membawa buku, pensil, kotak pensilnya, terus penghapus, alat gambar, krayonnya dia bawa, terus bawa alat gambarnya, bawa buku tulis untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak Rohingya. Jadi mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Demikian anak-anak apa yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa pada malam ke-17 Ramadan itu nuzulul Quran, perbanyak zikir kepada Allah. Demikian, apabila ada kesalahan pada ceramah yang Ibu bawakan pada hari ini, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.